Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Sastra Anak kelas AB semester 4. Bersama dengan saya Devina Nurlizati dan juga rekan saya Nurjana Mansur. Kami akan membahas mengenai non-fiksi. Non-fiksi merupakan sebuah prosa yang dibuat berdasarkan data-data faktual. Non-fiksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu non-fiksi murni dan juga non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni merupakan suatu karangan pengembangan berdasarkan data-data yang pasti, contohnya skripsi, karya ilmiah, laporan, makalah, tesis, artikel, disertasi, buku ajar, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi kreatif merupakan suatu karangan berdasarkan data pasti yang didapatkan kemudian dikembangkan berdasarkan imajinasi menjadi puisi dan juga novel. Contoh dari bacaan non-fiksi, yang pertama ada buku biografi, buku pendamping, buku literatur, dan juga buku motivasi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari bacaan non-fiksi, yaitu yang pertama ada buku biografi dari Khairil Anwar, yang kedua ada buku karya tulis ilmiah, yang ketiga ada buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, dan yang keempat ada buku Surat Kecil Untuk Tuhan yang merupakan non-fiksi kreatif. Yang kelima ada buku Fakta Unik Hewan, buku non-fiksi anak yang didesain khusus untuk menarik minat baca anak, dan juga yang terakhir ada skripsi. Apa sih ciri-ciri dari baca non-fiksi itu? Baca non-fiksi memiliki ciri yaitu menggunakan bahasa yang formal, kata-kata yang digunakan bersifat denotatif. Denotatif maksudnya kata mengandung makna yang sebenarnya. Informasi yang disampaikan oleh penulis disajikan secara lengkap, to the point, dan juga tegas. Kemudian non-fiksi memiliki ciri, yaitu berdasarkan fakta. Sifat dari isi berita pada karangan non-fiksi ini adalah fakta dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis. Lalu yang terakhir, temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada sebelumnya. Poin kelima, butir-butir dalam buku non-fiksi. Yang pertama, ada gagasan atau ide pokok. Pada buku ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan pernyataan yang tidak terbantah lagi kebenarannya. Kedua, pendapat merupakan sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif. 3. Pengetahuan. Teks non-fiksi merupakan teks yang menyajikan seluruh isinya berdasarkan data dan fakta. Poin ke-6. Kiat-kiat menulis karangan non-fiksi terdapat dalam 6 bagian. Yang pertama, tentukan ide, pilihan tema yang menarik. Dalam menulis suatu karya sastra diperlukan tema atau topik yang akan dibuat. Kedua, tentukan tujuan penulis. Dengan adanya tujuan penulis dapat terarah agar tidak keluar dari topik yang akan diangkat dalam penulis tersebut. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data. Data merupakan bahan atau sumber informasi yang akan dibawa oleh penulis dalam karangan non-fiksi. Kesimpulan, karya sastra non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dibuat berdasarkan data-data faktual. Non-fiksi dibuat untuk memenuhi informasi bagi pembaca. Ciri bacaan non-fiksi yakni menggunakan bahasa yang formal atau baku, sifat kata yang digunakan denotatif, bersifat fakta, tulisannya berbentuk tulisan ilmiah populer, dan temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Contoh dari karangan non-fiksi yaitu biografi, buku informasi, buku literatur, buku pendamping, dan buku motivasi. Sekian, terima kasih.